Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Daren Ananta, dengan NIM 230605 152. Di sini saya akan mengerjakan soal dari mata kuliah Sistem Informasi Geografis, yang dimana di sini suruh mencari jurnal dan menganalisisnya dan mengetahui bahwasanya jurnal tersebut memiliki permasalahan yang dapat diselesaikan. Di sini judul jurnal yang saya ambil ialah analisis komparasi metode pemetaan ekosistem mangrove menggunakan pengedaran jauh dan sistem informasi geografis. Di sini diterbitkan pada tahun 2020. Sebagai penulis sebagai berikut, dan di sini jurnalnya Sinta 2. Dan kenapa saya memilih jurnal ini karena sangat menarik perhatian saya, bahwasanya yang dimana Indonesia di sini kebutuhan mangrove dan pemetaan mangrove itu sangat penting apabila kita mengetahui dan bisa memaksimalkan. Salah satunya ialah dengan memanfaatkan sistem informasi geografis di sini. Jadi topik dari permasalahan yang mau dibahas itu antara lain ialah itu tersebut. Dan penelitian ini juga bertujuan, yang pertama, membandingkan evaluasi metode pemetaan ekosistem mangrove dari masa ke masa, dan yang kedua, mendeskripsikan serta membandingkan berbagai metode analisis pemetaan mangrove berdasarkan kebutuhan hasil yang ingin dicapai, dengan pengedaraan jauh sebagai sumber data utama dan sistem informasi geografis sebagai teknologi pengolahannya. Jadi di sini metode penelitiannya menggunakan pendekatan deskriptif, kualitatif, dan komparatif, atau melalui studi pustaka atau literatur review. Jadi di sini sebatas tentang literatur review dan masih belum dibuktikan nyata terkait implementasi yang sudah dibahas oleh jurnal ini. Jurnal ini memaparkan penerapan berbagai metode analisis yang komparatif untuk membandingkan evaluasi alat teknologi serta relevansi dan kualitas metode berdasarkan kebutuhan penelitian. Dan yang pertama yang saya ingin bahas ialah remote sensing-nya atau pengendaraan jauh dari sistem informasi geografis. Di sini bahwasanya peneliti di sini membandingkan 5 metode dalam sistem informasi geografis. Yang pertama ialah interpretasi manual mirror. Di sini menggunakan teknologi atau data dari foto udara menggunakan inframerah atau infrared yang akan dianalisis secara manual dan menggunakan data Landsat. Spot diolah dengan perangkat lunak Detectim. Kegunaan umumnya ialah memetakan kehilangan atau luas kawasan mangrove pada era sebelum pemrosesan digital. Kelemahan daripada metode tersebut ialah bergantung pada interpretasi visual manual dan kurang relevan apabila kita diterapkan pada masa ini, yang mana alat-alat tersebut sudah berbentuk digital. Dan yang kedua ialah NDVI atau Normalized Difference Vegetation Index. Di sini menggunakan citra Landsat atau TM5, yang dimana di situ seperti satelit yang akan mengoreksi radiometri dan geometri. Metode paling umum digunakan memetakan persebaran, kerapatan jenis, dan tingkat kehijauan mangrove seperti pada gambar yang terdapat pada jurnal tersebut, bahwa kita dapat melihat mangrove tersebut menggunakan kamera TM5 atau
satelit TM5 pada 2009. Ini TM5, dan nanti akan ada TM6 sampai TNX yang akan dibahas pada metode selanjutnya. Di sini kelemahan pada metode kali ini adalah sangat bergantung pada kualitas citra. Akurasi dipengaruhi oleh tutupan awan dan kondisi atmosfer. Jadi apabila kita menggunakan TM5 itu ada beberapa kekurangan karena diambil dari ketinggian, jadinya bisa tertutup oleh kondisi awan atau atmosfer pada tersebut. Dan yang ketiga ialah multivariate atau PCA atau partial component analysis, yaitu data lapangan, indeks nilai yang penting atau indeks differitas dari xenon diolah dengan analisis jarak Euclidean, yaitu menentukan pola distribusi spesial jenis mangrove serta faktor habitat yang mempengaruhinya. Sudah dijelaskan bahwasanya ada beberapa jenis mangrove yang bakal ditanam, dan itu bisa menyesuaikan beberapa lokasi dari beberapa habitat yang diperlukan seperti negara tropis atau negara dengan cuaca yang banyak. Jadi memerlukan data yang dimana dia bisa mempengaruhi daripada mangrove tersebut. Dan kelemahan daripada metode PCA ini ialah memerlukan data lapangan yang detail, tidak secara langsung memanfaatkan citra pengendaraan jauh. Karena ini berbasis indeks, jadinya kita harus mencatat manual atau meneliti dengan secara detail bahwasanya kebutuhan tersebut apa sudah tercapai atau belum. Yang keempat ialah model VCA, VCD atau Forest Canopy Destiny menggunakan citra lens 5 dan Landsat 8 oli dengan 4 indeks, yaitu FA, BA, SI, dan TI. Yaitu memantau kerapatan dan transformasi tajuk hutan mangrove dari waktu ke waktu. Di sini bisa dilihat di jurnalnya bahwasanya ini adalah perbandingan peta penggunaan lahan tutup lahan dari 1998 sampai dengan 2018. Dan ini juga perbandingan Indonesia mangrove dari Landsat ATM-nya itu dari 1989 sehingga sampai 2002. Jadinya dapat terlihat sangat jelas bahwasanya memantau kerapatan transformasi tajuk hutan itu sangat perlu untuk menganalisis pemetaan pada penanaman mangrove. Kelemahan pada proses ini atau model ini ialah proses analisis kompleks dan memerlukan pemahaman komprehensif untuk membaca bahwasanya analisis dari data yang kita ambil itu sudah sama atau belum dengan habitat aslinya gitu. Jadi itu harus komprehensif kita untuk meneliti pada model ini. Dan metode terakhir ialah metode komparasi atau multitemporal. Beberapa citra landscape sentinel pada rentan waktu minimal 10 tahun dan divalidasi dengan data GPS lapangan. Kegunaan utama ialah memetakan perubahan luas dan dinamika ekosistem mangrove dari waktu ke waktu. Jadi alam kan pasti berubah-ubah. Selain ada kendala seperti bencana, juga ada kendala seperti apa yang manusia lakukan atau perubahan oleh manusia itu sendiri. Jadi kelemahannya ialah memerlukan ketersediaan data citra dalam rentang waktu panjang serta konsisten resolusi citra. Nah, jadi dari kelima metode ini dibandingkan, terus mana yang paling bagus, jurnal tersebut memberikan saran atau yang paling bagus ialah NDVI karena merupakan paling banyak digunakan oleh para peneliti karena memudahkan penerapannya, kemampuannya menggambarkan tingkat kehijauan vegetasi mangrove secara langsung dari citra satelit.
Sementara itu, metode komposisi multivariabel menjadi metode mutlak digunakan apabila tujuan penelitian adalah mendeteksi perubahan luas kawasan mangrove dalam jangka waktu tertentu. Jadinya kalau kita ingin melihat peta yang jelas terkait pemetaan mangrove ialah menggunakan NDVI. Sedangkan untuk pemetaannya menggunakan komparasi multitemporal. Jadi bisa dikatakan bahwa hasil penelitian yang pertama versi manual menggunakan mirror stereoscope merupakan teknologi permetaan generasi awal sebelum era digital. Jadi sebelum ada NDVI atau kamera satelit, dia menggunakan trepasi manual. Yang kedua ialah hasil dari penelitiannya, NDVI sebagai metode analisis vegetasi paling umum yang sering digunakan dalam pemetaan persebaran mangrove, sekaligus menjadi yang terbaik daripada kelima metode tersebut. Dan yang ketiga ialah analisis multivariat PCA dapat digunakan untuk memahami pola distribusi spesialis vegetasi mangrove berdasarkan faktor habitat, karena mangrove tersebut memiliki banyak jenis. Mana yang paling cocok untuk habitat tersebut seperti tropis atau perpanjangan musim atau musim panas musim dingin. Ini adalah sedikit daripada tumbuhan mangrove atau jenis-jenis mangrove. Yang keempat ialah model VCD atau Forest Canopy Destiny digunakan khusus memantau kerapatan dan transformasi tajuk hutan mangrove untuk meneliti kerapatan atau kehijauan. Dan yang kelima ialah komparasi antar citra multispektral digunakan untuk memetakan perubahan luasan ekosistem mangrove dari waktu dan ke waktu. Dan banyak lagi hasil daripada penelitian tersebut yang kita bisa ambil dari pemetaan mangrove, dan itu sudah menjawab daripada masalah yang jurnal ini angkat, yaitu metode mana yang terbaik dan apa yang paling direkomendasikan dari 5 metode tersebut. Kelebihan daripada jurnal tersebut ialah topik diangkat pasti yang sangat relevan dan dilengkapi sebagai berbagai contoh penetapan metode dari studi kasus dalam atau luar negeri sehingga memperkaya perbandingan. Dan kekurangan jurnal tersebut ialah peneliti sepenuhnya bersifat studi pustaka atau literatur review sehingga tidak ada pengujian langsung dan verifikasi lapangan dari penulis, sehingga kelima metode tersebut tidak bisa secara sempurna untuk dibandingkan secara nyata. Dan pembahasan mengenai aspek akurasi dan validasi kuantitatif antar metode selain dari contoh kasus dikutip masih terbatas dan kurang mendalam, seperti dalam keadaan cuaca atau tempat tertentu itu belum dibahas dalam jurnal tersebut. Jadi kesimpulan review tersebut ialah setelah keseluruhan jurnal ini berhasil memberikan kajian komparatif dan kita bisa mengetahui pengindaran jauh dari sistem informasi geografis di sini melalui studi kasus pemetaan ekosistem mangrove. Mungkin cukup sekian review jurnal terkait sistem informasi geografis kali ini. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.